Ada mau dibeli tidak ada? Ada mau di staf ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kebaca. Belum kebaca. Cek sound. Belum itu tadi. Jadi kita lagi ada di bawah. Sudah ya. Sudah ya. Belum. Udah, kalau kita nggak direkam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi luar biasa. Pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kurang keras. Kurang keras. Oh, good. Mantap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari yang cerah ini, bagaimana kita akan memulai dengan berdoa. Baik, Bapak. Oke, doa akan saya pimpin. Yang beda aliran bisa menyesuaikan. Ya? Oh, nanti dulu. Kayak lu semangat ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini karena kita sudah membahas yang mantan dulu, dan sekarang kita akan memasuki yaitu materi World War II, yaitu Perang Dunia Kedua. Dan di mana materi ini akan membahas latar belakang Perang Dunia Kedua, pemicu utama Perang Dunia Kedua, serta keterlibatan pihak dan kunci pertempuran dan operasi. Nah, yang pertama itu latar belakang Perang Dunia Kedua. Jadi mana Perang Dunia Kedua ini adalah konflik global yang terjadi antara tahun 1939 dan 1945 yang melibatkan mayoritas negara di dunia baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana Perang Dunia Kedua ini akibat di mana Jerman ingin menguasai Polandia. Itu ada dua akar penyebab dan keterampilan ketegangan perangnya. Untuk anak Irfan silakan dibaca yang akar penyebabnya. Baik, Bapak. Akar penyebab Perang Dunia Kedua memiliki akar penyebab yang kompleks, termasuk ketidakpuasan terhadap ketentuan perjanjian Versailles, depresi ekonomi global, imperialisme, nasionalisme yang meningkat, dan ambisi teritorial. Oke, terima kasih kepada Nak Irfan. Yang kedua, Eman, dipersilakan tolong bacakan yang kedua. Keterangan perang itu. Iya. Ketegangan perang. Sebelum pecahnya perang, ketegangan antara kekuasaan besar telah memanas, terutama dengan ekspansi Jepang di Asia Timur dan ambisi agresif Adolf Hitler di Eropa. Oke. Di sini Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak ekspansi Jepang di Asia Timur itu Jepang ke ekspansi kemana? Nggak tahu tuh Pak, Korea Pak. Nusantara. Ya betul, Korea juga ya. Belajar juga ya. Dan yang apa nih yang Adolf Hitler yang di Eropa apa saja yang di ekspansinya? Polandia, Pak. Ya betul.
Oke, selanjutnya itu pemicu utama Perang Dunia Kedua, yaitu invasi Polandia dan invasi Aksis. Yang dimana perang dimulai pada tanggal 1 September 1939 ketika Jerman Nazi menyerang Polandia, memicu tanggapan Inggris dan Prancis yang kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Invasi Aksis. Selama awal perang, proses perluasan kekuasaan mereka dengan invasi dan menduduki wilayah-wilayah di Eropa, Asia, dan Afrika. Keterlibatan pihak, yaitu yang pertama ada sekutu, yaitu ada Amerika, Britania, Uni Soviet, dan Prancis. Yang blok poros yaitu ada Nazi Jerman, Italia, dan kekaisaran Jepang. Oke, kita akan memasuki yaitu kunci pertempuran dan operasi. Ada tahu nggak ada berapa operasi yang di Perang Dunia Kedua ini? Apa aja? Oh, tidak tahu ya. Oke, kalau nggak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan di materi ini. Itu ada operasi Barbarossa, yaitu operasi serangan Pearl Harbor. Nah, yang dimana operasi Barbarossa ini yaitu invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1991 merupakan salah satu operasi terbesar dalam sejarah, tetapi akhirnya berujung pada kegagalan besar bagi Jerman. Ada yang tahu nggak kenapa Jerman kalah? Sendiri Pak, Ya, Sam. karena dihalangi musim dingin. Oh iya, betul kan, tepuk tangan buat kalian. Yaitu kedua ada operasi serangan Pearl Harbor, yaitu Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941, memicu keterlibatan resmi AS dalam perang. Ada yang tahu nggak kenapa Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika di Harbor? Udah tahu? Oke, Bapak akan menjelaskan kenapa Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Karena Jepang ingin biar Amerika itu takut agar tidak mengikut campur. Dulu Amerika itu sebenarnya negara netral, karena Jepang menyerang pangkalan mereka, jadi bangunlah singa di Amerika Serikat. Sebenarnya andaikan Jepang tidak menyerang Pearl Harbor, Amerika pasti nggak bakal mengikuti Perang Dunia Kedua. Nah, habis itu juga operasi selain operasi kedua operasi ini ada operasi lagi. Bapak gambarkan semuanya. Enggak, bagian belahan gunung. Karena ini karena ngezoom aja kan biar. Oh ya, ada yang bisa. Yang ini Eropa. Yang ini bagian itu Britain Raya. Ya, ya terima kasih. Nah, yaitu ada yang namanya operasi Dedai, yaitu yang dimana pasukan Amerika itu akan mereka ke pantai Normandy. Ya. Yang dimana pantai ini yaitu yang dikuasai oleh Nazi Jerman, dimana Amerika ini kalau mereka berhasil mendapatkan zona ini, mereka akan melanjut ke operasi selanjutnya ke sini, yaitu operasi Cobra. Adalah operasi Cobra. Bukan ular, bukan Cobra. Ya,
Yaitu operasi Cobra adalah di mana pasukan Amerika harus cepat keluar dari zona ini. Karena mereka dituntut harus menyelesaikan operasinya. Ya di mana mereka akan berlanjut lagi ke nanti di sini nanti di akhir Jerman ya, di Jerman ya. Lalu nanti mereka berlanjut yaitu yang selanjutnya itu ada operasi benteng, merobohkan benteng. Jadi mana? Sahabat su. Makasih Pak, mulai Pak, dipakai Pak. Yuk, saya tahu kok pelajaran pokok membosankan. Yaitu operasi benteng. Yang dimana operasi benteng ini merupakan benteng Jerman. Yang dimana di sini ini ada perbatasan desa, yaitu desa apa namanya? Pokoknya yang desa ini dihuni sama apa? Prancis ya betul. Prancis hebat. Nah, habis Amerika merebutkan benteng, mereka ke operasi selanjutnya, yaitu operasi SOE. Ada yang tahu? Apa Pak? SOE. Yang tahu? Yaitu operasi eksekutif, operasi khusus, yang dimana pasukan Amerika bekerja sama tadi yang udah disebutkan sama anak Toyib, yaitu Prancis, yang mana Amerika itu bekerja sama dengan Prancis untuk menaklukkan kota-kota di Jerman. Nah, habis mereka bekerja sama untuk apa namanya itu presentasi di kota Jerman, baru mereka lari lagi ke operasi yang selanjutnya, yaitu pembebasan, yang dimana yang para warga desa Prancis itu ditahan oleh para Nazi Jerman. Yang ini yang ditahan nih mereka karena mereka pemberontak. Nah, baru yang terakhir adalah garis pertahanan Jerman operasinya, yaitu sama aja operasi overlord akhir. Jadi operasi ini adalah diwajibkan para tentara-tentara dari Prancis, Inggris di sini menjadi satu, sama Uni Soviet juga untuk menaklukkan Nazi Jerman. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan satu ya. Tidak ada perlindungan kelompok Bapak. Ucapnya tadi saya nggak mau ngasih, tapi ada yang minta ya sudah. Oke, dan dari kelompok. Oke, karena dari Demprek ini tugas kelompoknya. Kelompok 1 yaitu latar belakang dan sekolah yang 2. Kelompok 2 analisis fiskal, inovasi Polandia dan dampak teknologi kita di Dunia kedua. Kelompok 3 analisis dampak perang dunia kedua dan menganalisis peran tokoh pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler. Untuk kelompoknya mau Bapak bagikan apa? Bapak bagikan. Bapak sendiri sudah. Oke. Oh bagi sendiri ya? Ya sudah, silakan. 3. Di sini sudah ada nih, 1, 2, 3, kanan sudah 3. Oh, oke, 2. Satu kelompok 2 orang bagian latar belakang. Kita disembunyi. Jadi rumah nggak apa-apa. Bukan rumah lagi. Loh, aku udah sekarang. Sudah Pak. Saya sama Nabila Pak. Satu Pak. Istri Pak. Tuh, Satu. yang kedua. Tiga kelompok ada Bapak. Ya, 3 kelompok. Tiga kelompok aja. Nah. Kelompok 3 apa? Terus kami Beli aja. Oh, ada untuk kalian khusus. Apa, Pak? Nah, tadi ini kan Bapak lupa menyampaikan. Ini kan Bapak ada
kelompoknya. Jadi yang untuk kelompok 4 yaitu jelaskan dari materi ini. Pemahaman kalian saja. Kesimpulan Pak. Ya, kesimpulannya saja. Oh, baik Bapak. Latar belakang terjadinya Perang Dunia II yang pertama karena kegagalan dua bangsa LBB, lalu perlombaan senjata, konflik ideologi, dan politik aliansi. Lalu sebab khusus Perang Dunia II. Yang pertama invasi Jerman ke Polandia. Pada tanggal 1 September 1999, Jerman yang dipimpin Adolf Hitler menginvasi Polandia. Inggris dan Prancis yang sebelumnya menerapkan tindakan alias penjaraan terhadap agresi Jerman akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman. Oke, teman-teman. Pada kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok 2. Pertanyaan itu mengenai analisis peristiwa invasi Polandia dan dampak teknologi militer di Perang Dunia Kedua. Peristiwa invasi Polandia itu merupakan puncak dari ketegangan politik dan teritorial yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian ada dampak teknologi militer pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu dampak pada Jerman, di mana keunggulan teknologi Jerman itu dari mana yang pertama itu keunggulan teknologi Jerman atau senjata unggul dan modern. Kemudian dampak pada Polandia itu Polandia kalah telak dalam hal teknologi dan kekuatan militer. Kemudian dampak pada Perang Dunia Kedua itu invasi Polandia menunjukkan kekuatan militer Jerman yang menaklukkan dan juga memicu kekuatan di antara negara-negara seluruh dunia. Tepuk tangan buat kelompok 2 ini. Enak. Oke, selanjutnya kelompok 3. Yes, kelompok 3. Jadi kelompok tiga itu analisis dampak Perang Dunia Kedua dan peran tokoh pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler. Nah, jadi dari dampaknya sendiri itu ada dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Nah, pada bidang politik munculnya kekuatan baru, terus berdirinya PBB dan berakhirnya kolonialisme. Yang pada dampak ekonominya kerusakan infrastruktur, utang perang yang besar, dan yang pada dampak budayanya terjadinya pergeseran dan terus peran tokoh pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler itu perannya adanya muncul ideologi Nazi, terus invasi Polandia dan fakta ya. Oke, very good. Fairness buat kelompok 3. Oke, next. Kelompok 4. Silakan. Ayo. Baik, dari kelompok 4 seperti yang Bapak suruh, buat kesimpulan dari materi hari ini, dari kelompok 4 yaitu Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang terjadi pada tahun 1900
1939 sampai 1945. Ini merupakan perang terluas dalam sejarah manusia yang melibatkan lebih dari 100 juta personel militer Ayo dari dari namanya dulu. berbagai negara. Perang ini juga ditandai dengan adanya konflik ideologi dan perluas kekuasaan. Adapun dampak tadi yang disebutkan oleh Bapak, yaitu ada seperti korban jiwa yang besar, baru hancurnya infrastruktur di kota-kota, baru pembentukan PBB, perang dingin, dan tata dunia baru. Ini saja Pak dari kelompok 4. Oke, good. Mantap sekali, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Karena Bapak sudah memberikan tugas. Jam Bapak sampai jam berapa ya? Habis Pak. Habis ya? Habis ini Pak. Pada materi masih banyak. Waduh. Oke, karena kita sudah selesai. Tadi dari anak-anakku yang luar biasa tadi sudah mengerjakan tugas kelompoknya dan juga membacakan hasil diskusinya. Sangat bagus sekali. Dan untuk materi pada hari ini yang telah yang luar biasa ini mungkin sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran adalah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Dalam selesai. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua.